Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Salah satu bekal yang dapat dibawa muslim di alam kubur kelak adalah bacaan doa terhindar dari siksa kubur. Bacaan doa tersebut dapat dinukil dari sejumlah keterangan hadis Rasulullah SAW. Di samping berisi permohonan agar terhindar dari siksa kubur, doa agar terhindar dari siksa kubur juga dapat menjadi bekal amal soleh yang setia mengiringi muslim pada akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksa kubur sendiri nyata keberadaannya. Pedihnya siksa kubur bahkan dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zolim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Untuk itu, Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengajarkan bacaan doa yang dapat dipanjatkan agar terhindar dari siksa kubur. Dikutip dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuhu jilid 2, Rasulullah SAW membaca doa tersebut dalam sholat setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Doa terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, menurut hadis Bukhari, doa ini dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menganjurkan muslim untuk memanjatkan doa setelah selesai membaca bacaan dalam tahiyat akhir. Doa ini ditujukan untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka, azab kubur, bencana, dan fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menurut hadis Bukhari dan Muslim, doa terhindar siksa kubur selanjutnya berdasarkan keterangan hadis dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, Rasulullah dalam sholatnya membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya doa setelah tahiyat akhir tadi, membaca surah Al-Mulk tiap malam menjelang tidur juga disebut sebagai salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kubur. Melansir Abu Utsman Kharisman dalam biografi dan akidah Imam Al-Muzani, landasannya adalah salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Artinya, barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surah Al-Mulk tiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakannya surah Al-Mani'ah, yaitu yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat tersebut adalah penghalang siksa kubur dan penyelamat al-munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.